Selamat sore. Selamat sore. Sore, Ci. Oke, suara saya Sore, kedengaran Ci. ya. Halo, selamat sore. Oke, hari ini kita kuliah ya. Mata kuliah Sains Arsitektur 2. Kita ikuti materinya ya. Kalau ada yang siapkan pertanyaan, silahkan ditulis di chat WA ya. Bahan dan konstruksi penyerap bunyi. Bahan-bahan dan konstruksi penyerap bunyi yang digunakan pada rancangan akustik yang dipakai sebagai pengendali bunyi pada ruang-ruang bising dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Bahan berpori-pori. Yang kedua, penyerap panel atau selaput. 3. Resonator rongga. Pada gambar terlihat, yang A adalah penyerap yang baik dengan koefisien serap 0,7 yang direkatkan pada insulator bunyi yang jelek seperti contohnya plywood. Ini tidak akan mencegah transmisi bunyi lewat dinding. 85% bunyi masih dilewatkan. Yang gambar B, plywood diganti dengan bahan batu-batuan. Harus digunakan untuk mengurangi transmisi bising yang terjadi pada struktur atau yang lewat pada struktur itu. Jadi bunyi yang ditransmisikan sisa 20%. Setiap bahan-bahan dan kombinasi bahan-bahan akustik ini dapat dipasang pada dinding atau digantung di udara sebagai penyerap bunyi. Cara pemasangan akan berpengaruh sangat besar pada penyerapan bunyi. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke bahan berpori. Teman-teman, nampak pada slide ini adalah contoh-contoh bahan akustik berpori. Ada papan serap atau fiberboard. Selanjutnya, plesteran lembut atau soft plaster, mineral wools, dan selimut isolasi. Karakteristik bahan-bahan tadi adalah suatu jaringan seluler dengan pori-pori yang saling berhubungan. Energi bunyi dirubah menjadi energi panas dalam pori-pori. Bagian energi bunyi yang datang yang diubah menjadi energi panas itu yang diserap. Sedangkan sisanya yang telah berkurang energinya dipantulkan oleh permukaan bahan. Diagram berikut menunjukkan karakteristik bahan penyerap berpori. Penyerapan bunyi lebih efisien pada frekuensi tinggi dibandingkan dengan yang frekuensi rendah. Seperti yang ditunjukkan pada diagram sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat ya, nampak ya? Contoh untuk bahan penyerap bunyi yang berpori dengan diameter 25 mm pada frekuensi rendah 125 Hz, maka koefisien serap bunyinya di bawah 0,1. Sedangkan pada frekuensi 1 kHz atau 1000 Hz, koefisien serap bunyinya menjadi 0,8. Jadi teman-teman bisa melihat pada diagram tadi bahwa bahan dengan diameter porinya lebih besar, maka koefisien serap bunyinya juga akan menjadi lebih besar. Pada diagram sebelah kanan, kita melihat bahwa efisiensi akustik membaik pada frekuensi rendah
berbanding lurus dengan ketebalan lapisan penahan. Berbanding lurus itu artinya semakin tebal lapisan penahan, maka koefisien penyerapan bunyinya pun semakin tinggi. Selanjutnya adalah contoh-contoh bahan akustis yang ada di pasaran. Nah, pada slide ini juga nampak adalah bahan-bahan akustik yang siap pakai yang dilengkapi dengan spesifikasinya. Jadi teman-teman, pemilihan bahan akustik itu disesuaikan dengan peruntukannya. Nampak pada gambar ini sudah ditulis sebaiknya itu peruntukannya untuk apa. Ini adalah ukuran-ukuran umum yang diperdagangkan atau merupakan modul-modul dari bahan akustik. Ini yang sebelah kanan itu menunjukkan material penyambung bahan-bahan akustik gitu ya. Materialnya kan bermacam-macam gitu. Jadi untuk penyambungnya pun bermacam-macam. Cara menyambungnya pun bermacam-macam, ada yang menggunakan besi T, ada yang ditakik miring. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di gambar ini. Oke, ini dari tadi sepertinya saya terus yang berbicara. Nah, ini slide ini saya minta ada yang mau bantu membacakan. Tolong bacakan tentang keuntungan unit akustik yang siap pakai. Tolong dibacakan. Siap, Enci. Keuntungan unit akustik siap pakai. Yang pertama, mempunyai penyerapan yang dapat diandalkan dan dijamin pabrik. Yang kedua, pemasangan dan perawatan relatif mudah dan murah. Ketiga, beberapa unit dapat dihias kembali tanpa mempengaruhi jumlah penyerapannya. Keempat, penggunaannya dalam langit-langit dapat disatukan secara fungsional dan secara visual dengan persyaratan penerangan, pemanasan, atau pengkondisian udara. Mereka membantu dalam reduksi bising dan mempunyai fleksibilitas dalam penyekatan. Dan yang terakhir, bila dipasang dengan tepat, penyerapannya dapat bertambah secara menguntungkan. Terima kasih, tadi itu adalah keuntungan. Sekarang masalah yang bisa timbul gitu. Tolong bantu dibacakan. Siap, Enci. Beberapa masalah unit akustik siap pakai. Yang pertama, sukar untuk menyembunyikan sambungan-sambungan antara unit yang berdampingan. Yang kedua, struktur lembut, peka terhadap kerusakan mekanik bila dipasang pada tempat-tempat yang rendah di dinding. Yang ketiga, penyatuan keindahannya ke dalam tiap proyek auditorium menuntut kerja berat. Dan yang keempat, penggunaan cat untuk tujuan dekorasi ulang dapat mengubah penyerapan. Sebagian besar unit akustik siap pakai dalam arti merusak kecuali bila petunjuk-petunjuk pabrik diikuti. Selanjutnya, plesteran akustik dan bahan yang disemprotkan. Tolong mahasiswa bantu membacakan. Plesteran akustik dan bahan yang disemprotkan digunakan untuk reduksi bising, terutama digunakan pada permukaan yang melengkung atau tidak teratur yang sulit jika menggunakan unit akustik siap pakai. Bahan berbentuk semi plastik, aplikasinya dengan pistol penyemprot atau dengan menggunakan tangan untuk melapisi. Bahan-bahan antara lain sprayed, limpet asbestos, zonolith, vermiculite, sound shield, latex, dekosto, dan lain-lain. Terima kasih, tadi sudah bantu dibacakan. Saya kira semua item-item itu mudah dimengerti ya. Bahasanya sudah sangat sederhana dan bisa dimengerti. Untuk slide selanjutnya ini kita bisa melihat contoh plesteran akustik yang tersedia di pasaran. Ada yang berbentuk spray, ada yang harus dicampurkan dengan cairan, dan aplikasinya sudah sangat jelas nampak pada gambar ya. Selanjutnya tentang selimut atau isolasi akustik. Selimut akustik itu terbuat dari serat-serat karang,
atau rock wool, serat-serat gelas atau glass wool, serat-serat kayu, rambut, dan sebagainya. Nampak pada slide, gambar-gambarnya menunjukkan beberapa macam bentuk selimut akustik. Nah, teman-teman, untuk ketebalan selimut akustik itu sekitar 25 mm sampai 125 mm. Untuk bahan selimut akustik ini kan bahannya lembut gitu ya. Jadi kurang estetik, atau misalnya ada peruntukannya harus rapi gitu ya. Biasanya ditambahkan dengan papan yang berlubang. Papan yang berlubang itu bertujuan untuk menutupi bahan selimut akustik itu yang mungkin mengganggu keindahan. Tadi kita sudah mempelajari bahan penyerap berpori. Sekarang kita masuk kepada poin berikut, yaitu bahan penyerap panel. Penyerap panel atau selaput yang tak dilubangi ini mewakili kelompok bahan penyerap bunyi yang kedua. Bahan kedap yang dipasang pada lapisan penunjang yang padat tetapi terpisah oleh suatu ruang udara akan berfungsi sebagai penyerap panel dan akan bergetar bila tertumbuk oleh gelombang bunyi. Jadi bahan kedap itu yang dipasang pada lapisan penunjang atau pada dinding, nah itu dibuat berongga. Nah, ketika lapisan kedap ini ditabrakkan bunyi, maka itu akan bergetar sehingga udara yang di belakang rongga, di dalam rongga itu akan menyerap bunyi yang terjadi. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa sambil mendengarkan penjelasan saya melihat gambar dan harus bisa mengimajinasikannya ya. Oke. Gambar sebelah kanan menunjukkan karakteristik penyerapan frekuensi suatu panel plywood dengan ketebalan 6 mm dengan rongga 75 mm dari dinding. Nampak di gambar, pada bagian atas ditambahkan lapisan penyerap berpori dengan ketebalan 25 mm. Sedangkan bagian bawah itu tidak ditambahkan itu bahan penyerap berpori tadi. Jadi tidak ditambahkan di situ. Jadi dengan menggunakan bahan penyerap berpori, koefisien penyerapan bunyi pada frekuensi rendah bertambah. Ini nampak pada grafik A yang lebih baik penyerapannya dibanding tanpa menggunakan penyerap berpori yang nampak pada grafik B. Oke, selanjutnya ini adalah contoh-contoh bahan akustik penyerap panel yang dijual di pasaran. Nah, yang nampak pada gambar itu adalah bahan akustik yang namanya penyerap panel akustik dinding. Bahan ini juga dikenal dengan istilah Feldwalk karena dia menggunakan serat felt polyester nonwoven yang terstruktur. Jadi bahan ini bukan hanya sebagai bahan akustik yang menyerap kebisingan, tetapi dia juga bisa memberikan keindahan atau memberikan estetika pada ruangan. Selanjutnya ini contoh arch wave corner bass strip. Panel penyerap ini didesain khusus untuk mengendalikan frekuensi rendah.
Panel penyerap ini biasanya dipasang pada pojok-pojok ruangan. Fungsi utama dari panel penyerap ini adalah untuk mengurangi resonansi atau pantulan suara pada frekuensi rendah di dalam ruangan. Nah, mengapa biasanya dipasang pada sudut ruangan? Karena pada sudut ruangan sering terjadi resonansi atau pantulan suara dalam frekuensi rendah. Dan itu adalah bunyi yang tidak diinginkan. Jadi resonansi atau pantulan suara pada frekuensi rendah itu bunyinya seperti gitu ya. Itu kan sangat tidak nyaman di telinga. Jadi teman-teman mungkin bisa membayangkan gitu ya, ketika ada resonansi atau pantulan suara frekuensi rendah itu seperti bunyi terus ada datang lagi suara yang ingin kita dengar, tentu sangat tidak nyaman kan, dan suara yang ingin kita dengar itu akhirnya tertutup dengan suara itu. Saya kira begitu ya, bisa dipahami. Selanjutnya, are movable fabric. Panel penyerap ini lebih praktis karena itu lebih mudah untuk dipindah-pindahkan. Dalam penataannya, panel penyerap ini lebih fleksibel karena bisa ditata sesuai dengan kebutuhan. Untuk mencapai bentuk tertentu pun itu lebih mudah karena dia bisa kita atur berpindah-pindah. Biasanya bahan ini ada rodanya sehingga bisa didorong dan dipindah-pindahkan. Teman-teman bisa bayangkan ya, sudah pernah melihat belum ini bahan ini? Fungsi utama dari panel penyerap ini adalah untuk meredam suara dan mengurangi gema. Karena sangat praktis, maka panel penyerap ini sangat cocok untuk digunakan pada vocal booth. Jadi teman-teman membayangkan mungkin jika teman-teman mendengarkan orang musik dan ada orang menyanyi, mungkin ini direkam di dalam vocal booth. Vocal booth itu biasanya dirancang dengan menggunakan panel yang ini. Streaming online, meeting online, podcast, dan lain-lain. Saya kira itu bisa dimengerti ya. Jadi panel ini digunakan untuk mengurangi suara-suara yang dari luar yang mengganggu orang yang berkegiatan di dalam ruangan, misalnya seperti meeting online, streaming online, podcast, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan panel are movable fabric ini juga bisa untuk melindungi suaranya kita sehingga suaranya kita tidak keluar, tidak mengganggu aktivitas yang di luar. Semoga bisa dibayangkan ya. Kita telah membahas 3 macam panel penyerap suara tadi ya. Sebenarnya masih banyak lagi panel penyerap suara yang ada di pasaran. Contoh yang lain misalnya Arch QRD diffuser. Panel penyerap ini memiliki desain berupa celah-celah vertikal dengan kedalaman yang bervariasi atau kedalaman yang berbeda-beda. Fungsi dari panel ini adalah untuk mengontrol pantulan di ruang dengar. Panel penyerap suara ini digunakan pada studio musik, studio rekaman, ruang high-end audio, dan lain-lain. Selanjutnya, Art Omnifuser. Panel penyerap ini seperti nampak pada gambar memiliki banyak lubang-lubang di mana permukaan lubang juga itu merupakan permukaan yang keras, membentuk pola biner yang telah dioptimalkan dengan metode numerik. Ini untuk menyediakan difusi pada frekuensi yang lebih tinggi atau untuk menyediakan penyebaran pada frekuensi yang lebih tinggi.
Jadi bunyi yang datang kemudian disebarkan gitu, bukan dipantulkan. Terutama yang frekuensi tinggi. Panel penyerap Arch Omnifuser ini memungkinkan mengurangi suara pantulan, namun tidak menyebabkan ruang itu menjadi mati atau dead room dibandingkan dengan hanya menggunakan kain. Jadi kalau kita sudah menggunakan panel penyerap Arch Omnifuser ini, tidak perlu menggunakan panel penyerap yang lain secara berlebihan, karena bisa menyebabkan ruangannya menjadi mati akustik. Selanjutnya, Arch BAD Diffuser. Panel ini digunakan untuk mengontrol pantulan, mengoptimalkan waktu dengung, dan membentuk karakter akustik ruangan tanpa merusak suara. Biasanya digunakan pada studio musik, ruang audio, auditorium hall, galeri lukisan, restoran, ballroom, dan lain-lain. Ya, sudah banyak yang kita bahas pada hari ini. Sekarang kita masuk kepada slide yang ke-18. Tadi yang terakhir kita bahas itu adalah klasifikasi bahan dan konstruksi penyerap kebisingan atau akustik. Nah, tadi sudah kita bahas 2, yaitu bahan berpori, kemudian panel penyerap kebisingan, dan sekarang yang ketiga akan kita bahas adalah resonator rongga atau yang dikenal dengan sebutan Helmholtz. Ya, nampak pada gambar yang di atas itu adalah bentuk dasar dari resonator. Jadi resonator itu adalah sebuah tabung yang kemudian tabung tertutup, kemudian adalah salah satu lubangnya. Tabung itu tersebut berisi udara. Mungkin teman-teman bisa bayangkan itu seperti gitar gitu ya. Ada rongga yang berisi udara yang akan berfungsi sebagai resonator. Nah, sedangkan gambar ini adalah resonator yang telah didesain untuk keperluan akustik. Rongga yang terdapat pada gitar itu berfungsi sebagai resonator untuk menguatkan suara. Sedangkan ini didesain untuk kepentingan akustik dalam ruang, itu difungsikan untuk menyerap suara atau mengurangi pantulan suara yang tidak diinginkan. Resonator ini didesain tidak untuk menyerap semua pantulan suara, karena kalau dia menyerap semua pantulan suara, maka itu akan menjadi ruang mati atau dead room. Resonator rongga dapat digunakan atau dapat difungsikan sebagai 1. Resonator rongga individual. Yang kedua, resonator panel berlubang. 3. Resonator celah. Gambar ini adalah resonator rongga individual. Contohnya ada beberapa bentuk seperti nampak pada gambar. Nah, ini adalah desain asli resonator rongga individual. Dan ini adalah aplikasi di dalam desain resonator rongga individual yang digunakan pada ruang musik. Ya, seperti teman-teman lihat pada gambar itu ada lubang-lubang atau rongga-rongga yang berfungsi sebagai resonator. Itu adalah resonator rongga individual. Nah, rongga-rongga resonator itu disusun dengan pola seperti susunan bata. Pada umumnya, resonator rongga individual memiliki ketebalan 10 cm, kemudian 15 cm, dan ada yang 20 cm. Tingginya 20 cm dan panjangnya 41 cm. Nampak pada gambar grafik pada sebelah kanan, itu adalah koefisien karakteristik penyerapan bunyi
pada masing-masing resonator rongga individual. Penyerapan bunyi maksimum terjadi pada frekuensi rendah di sekitar 250 Hz dan berkurang pada frekuensi yang lebih tinggi. Nampak pada grafik, untuk resonator rongga individual dengan ketebalan 20 cm, penurunan koefisien penyerapan agak landai. Jadi grafiknya tidak terlalu ekstrim atau tidak terlalu tajam. Sekarang kita akan membahas resonator panel berlubang. Untuk bagian ini saya mohon ada mahasiswa yang mau membacakan, karena sepertinya dari tadi saya terus yang berbicara. Dipersilahkan. Baik Enci, resonator panel berlubang. Panel berlubang yang diberi jarak pisah terhadap lapisan penunjang padat banyak digunakan dalam aplikasi prinsip resonator rongga. Jenis ini mempunyai jumlah leher yang banyak yang membentuk lubang-lubang panel yang berfungsi sebagai deretan resonator rongga. Terima kasih sudah membacakan. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bahwa panel-panel resonator tersebut ditempelkan pada rangka secara vertikal dan horizontal. Jadi, rangka ini akan menimbulkan ruang antara dinding dan panel. Jadi suara yang datang itu akan masuk melalui rongga-rongga, lubang-lubang rongga tersebut dan terperangkap pada ruang di antara dinding dan panel tersebut. Biasanya ruang yang terjadi antara dinding dan panel itu diisi dengan selimut isolasi. Nah, itulah terjadinya proses penyerapan suara. Nampak pada gambar beberapa resonator panel berlubang. Yang A adalah papan berlubang. Yang B adalah hardboard bercelah. Yang C biasanya itu logam atau plastik. Yang lubangnya berbentuk seperti tanda plus. Nah, nampak pada gambar ini adalah desain aplikasi resonator berlubang berbentuk panel yang dipasang pada resto dan kafe. Nah, dipasang pada kafe-kafe atau resto karena umumnya kafe-kafe resto itu ada live music ya, sehingga memerlukan panel resonator ini. Tadi sudah berbagai macam resonator yang kita pelajari. Sekarang kita masuk pada resonator celah. Untuk slide ini saya minta bantuan mahasiswa untuk bantu saya untuk membacakan. Baik Enci, resonator celah dibuat untuk melindungi selimut isolasi dan ukuran penampang dibuat relatif kecil dan dengan jarak antara yang cukup untuk memungkinkan gelombang bunyi menembus antara elemen-elemen layer ke bagian belakangnya yang berpori. Ya, kita ambilkan contoh dalam perancangan auditorium. Pengaruh akustik yang diinginkan sering dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan selimut isolasi yang relatif tidak mahal. Jadi selimut isolasi ini dipasang pada seluruh permukaan ruang. Namun karena porositasnya atau pori-pori daripada selimut isolasi ini yang membutuhkan perlindungan terhadap goresan-goresan, goresan-goresan itu sangat mungkin terjadi, misalnya terjadi gesekan yang keras atau terjadi tekanan seperti itu. Karena kerentaan sifat porositas dari selimut isolasi inilah, maka kita sebagai arsitek perlu merancang lapisan permukaan atau layer perlindungan yang dekoratif. Jadi layer perlindungan tadi harus memiliki elemen-elemennya yang penampangnya relatif kecil.
dan dengan jarak yang cukup. Jadi jarak antara yang cukup ini maksudnya jarak tersebut memungkinkan gelombang bunyi menembus antara elemen-elemen layer ke bagian belakangnya yang berpori atau pada selimut isolator tersebut. Untuk gambar di sebelah kanan, itu adalah gambar deretan tusuk kayu yang bergantian yang cocok untuk melindungi selimut isolasi yang relatif lunak dan porositasnya mudah rusak, dipasang pada rongga-rongga penyerap resonator celah. Nampak pada gambar ini adalah detail resonator celah. Resonator ini digunakan pada ruang kuliah di Universitas Laval, Quebec. Ruang kuliah tersebut berkapasitas 250 tempat duduk. Pelindungnya adalah penampang kayu yang disusun seperti pada gambar. Layar pelindungnya itu kayu, di belakangnya ada kain goni. Nah, di belakang kain goni ini baru diletakkan selimut isolasinya. Nampak pada gambar juga itu ada rangka. Rangka itu berguna untuk menyangga selimut isolasi dan layar pelindung ini. Kemudian di baliknya selimut isolasi itu adalah masonry atau struktur bangunan. Nah, ini adalah slide yang terakhir. Ini slide yang ditunggu-tunggu. Jadi ini adalah contoh aplikasi atau desain akustik yang diterapkan pada gedung La Maison Symphonique yang ada di Montreal. Ruang teater ini didesain tinggi dan sempit dan memiliki banyak balkon serta memiliki tempat duduk yang mengelilingi platform panggung pertunjukan. Dindingnya didesain berbentuk kurva cembung. Material yang digunakan pada ruangan ini banyak menggunakan kayu dan plaster. Perekat yang digunakan adalah lem yang lembut dan paku yang padat. Noise control yang ada di dalam ruang teater ini kebanyakan tersembunyi di dalam dinding, sistem pemanas, dan AC. Ruang teater ini didirikan di atas bantalan karet yang tebal yang berguna untuk mengisolasi suara dari kota. Jadi keributan dari kota itu yaitu keributan yang dari luar bangunan, misalnya ada keramaian atau kendaraan dan lain sebagainya yang timbul akibat aktivitas dalam kota. Bahkan suara ventilasi dan pipa-pipa ledeng diredam dengan desain khusus, pengaturan rute pipa, dan perletakan ventilasi. Selain diatur rutenya, juga diberikan alat-alat peredam suara pada pipa tersebut dan juga pada ventilasi-ventilasi pada ruang teater ini. Atap untuk ruang teater ini didesain bisa dinaikkan dan diturunkan sesuai kebutuhan karena ruang teater ini memiliki range yang cukup luas. Range penggunaannya dari orkestra, jazz, pop, atau hanya sekedar untuk pidato. Iya, materinya sudah selesai. Semua bisa mengikuti? Bisa, Enci. Iya. Seperti biasa, kalau teman-teman merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa yang belum subscribe, bantu subscribe, like, share, dan komen, serta klik lonceng notifikasi. Oke, tadi kita ini belum bentuk kelompok ya untuk survei di Unima, karena ini kan udah minggu keempat. Minggu keempat ya kita pertemuan.
Ya, kan sudah berarti tinggal 4 pertemuan lagi teman-teman sudah harus 3 malahan ya, sudah harus survei ke auditorium Unima. Ya. Jadi Dela ada? Ada, Ci. Oh ya, tolong buat kelompok ini kita 15 orang ya. Satu kelas. Iya, Ci. Oh, 16 ya. Kita 2 kelompok aja ya. 3 deh. Gak usah banyak-banyak kelompoknya, capek Encik periksa. Jangan kalian kira cuma kalian yang kalau banyak tugas capek. Saya juga periksanya capek. 3 kelompok ya. Jadi ada satu kelompok yang 6 orang. Tolong bikin sendiri ya, milih-milih sendiri temennya. Ya. Kalau bisa namanya paling lambat besok lah sudah ada ya, supaya Encik sudah bisa bikin surat. Tapi libur minggu depan juga libur ya, pegawai juga libur. Ya pokoknya dibikin aja deh dulu. Terus ya nanti supaya bikin suratnya sama-sama dengan yang kalian mau, yang ini kayaknya juga sama-sama kontrak K3 ya. Nanti mau survei, nanti Dela berarti biar ada temennya jalan-jalan sama Stefani ya, ngurus-ngurus surat ya ke dekanat. Oke. Ini tadi yang datang terlambat, yang paling terlambat Doris. Sudah slide 18 baru masuk ya. Doris masih ada atau sudah hilang lagi? Doris. Apa? Dortis. Dortis ada? Dortis. Ada, Enci. Oh iya. Tadi sudah slide 18 baru masuk ya. Ya, Enci. Berarti nanti Dortis ada tugas khusus harus nonton YouTube-nya dan menuliskan nama pada kolom komentar YouTube ya, nama dan NIM ya. Ya, baik, Enci. Oke, nonton dari awal sampai akhir ya. Sebenarnya Ya, Enci. kalian sudah kuliah ini harusnya Enci nggak boleh lagi kayak gini. Harus begini, harus begini. Harusnya kan kalian sadar sendiri bahwa ini penting. Ya. Jangan terlalu banyak buang-buang waktu santai, Nak. Percaya sama Enci. Waktu jalan terus. Jangan nanti kalian sudah tua. Kalian harus tahu, ketika sudah tua, kalian tuh bukan tambah pinter. Ya kayak Enci setelah tua ini, baca halaman 1 sampai halaman 10, Enci udah lupa yang halaman 1 apa yang tadi Enci baca. Nah kalian beda sekali dengan Enci waktu seumur kalian. Enci biar baca satu buku, Enci bisa tahu. Apalagi kalau komik, sampai hafal. Nah, kalian ini mumpung masih muda, otak kalian masih bagus, daya ingat masih kuat, coba yang diingat itu pelajaran. Nggak usah ingat cewek. Atau cewek nggak usah ingat-ingat cowok. Ya ampun, kalau kamu tuh sudah punya pekerjaan, karir udah bagus, kalau cowok tuh tinggal dia ngekor sama kamu, bahkan kamu ilfil kalau lihat cowok nggak ada kerja, nggak ada duit. Ya, cowok juga. Kok nggak usah kejar-kejar cewek, kalau apalagi kalau dia cantik. Cantik itu banyak biayanya. Kok kira itu lipstiknya gratis? Lipstik tuh pakai doi, belum dia mau minta DP for glowing dan lain-lain. Kok ngoni cuma kerja apa, apalagi kok nggak ada kerja, nggak ada doi. Ya cewek-cewek yang mau kalau cowok nggak ada doi, cuma bikin susah. Bikin jadi ngoni pe beban, ngoni mau tanggung tuh anak-anak. Kok ngoni sendiri mau bagayanya nggak ada doi. Cari cowok yang banyak doi supaya ngoni mau bagai ngoni pe gaji, ngoni puas ngoni pake. Kong untuk hidup dengan itu anak-anak, suruh tuh laki-laki tanggung. Neh? Dengar? Biar join Cik Bafeto pangoni supaya besok-besok ngoni jadi orang. Emang sekarang bukan orang. Neh, sekolah bye-bye. Kalau ngoni dapet cowok ndak apa-apa daripada ngoni cuma basiksa. Kung dia bikin sakit hati, ngoni cari doi susah-susah, kung dia selingkuh, aduh, bagus sekali dah. Sudah Jo. Jadi lebih baik ngoni hidup bye-bye. Kalau laki-laki bye-bye ya, man coba kau atur, tolong hidup sama-sama. Tapi kalau kuang nak war-war, sudah Jo. Bikin susah. Sekarang, yang hari ini yang ndak masuk, Sevia, Yoris, dan Amos. Adela, ada kabar mereka? Tidak ada kabar, Ci. Oke ya, berarti Alba semua ya. Jirel juga terlambat.
Matthew juga terlambat sama Januarius. Januarius masih ada atau sudah pindah ke TikTok? Di TikTok nggak ada ini Januarius. Januarius ada apa enggak? Ya, Enci. nah. Susah, Enci. Nonton YouTube-nya ya, Januarius ya. Baru tulis Ya, nama di kolom komentar, bilang hadir Enci, ya. Kayak biasanya loh Januarius. Sekarang Enci mau mulai bertanya. Mulai dari siapa ya? Siapa yang mau duluan ditanya? Ini Rio Nathanael nggak kontrak ya? Nggak apa-apa sih, ikut aja. Saya sangat mengapresiasi untuk teman-teman yang nggak kontrak tapi mau belajar. Rio ada? Hadirin Ci. Oke, halo. Rio mau Halo Ci. ditanya apa nggak? Rio bisa bantu jawab Enci, kasih tahu teman-teman. Kalau resonat biasanya kalau yang cari sendiri biasa ada perhatikan. Biasanya, nggak tahu sih Rio. Kalau resonator rongga itu contoh yang paling sederhana apa? Kalian biasanya punya resonator rongga. Yang sering dipakai dalam ruang studio atau ruang audio musik kan Ci? Contohnya resonator rongga, iya. Tapi contoh yang paling sederhana gitu, yang biasa kalian bawa-bawa kemana-mana itu apa? Alat musik, Dang. Kata kunci alat musik. Gitar Ci. Oh iya kan. Jadi resonator rongga itu kalau mau membayangkan supaya. Nah sebenarnya kalau kita punya studio itu, Enci bisa nanti ada ruangan, di situ ada panel-panel, terus nanti kita belajar bersama-sama cara pasangnya seperti ini harus seperti ini loh selimut, begini loh yang namanya selimut akustik, kalian bisa pegang, oh begini teksturnya. Tapi sayang kita belum punya. Kalau kalian ke ITS atau ke ITB biasanya baru ada satu ruangan khusus, kalian bisa rasa masuk di dalam, tidak ada gaung, terus nanti ada ruangan khusus, kalian masuk, kalian bisa merasakan ini loh yang namanya gaung yang mengganggu, ini loh yang frekuensi rendah, ini loh yang frekuensi tinggi, kalian bisa coba-coba alatnya, bunyi gimana frekuensi tinggi, gimana frekuensi rendah, misalnya kita belum punya. Tapi Inci sudah coba-coba cek-cek, di internet banyak kok, di YouTube yang lain itu cara memasang panel akustik, kalian cari aja sendiri ya. Sebenarnya kalau itu kan biasa nanti anak-anak laki-laki yang bagian ngebor tinggal pasang-pasang, jadi dia kayak fabrikasi gitu, kita tinggal dia sudah dibuat supaya kalian sudah tahu apa konstruksinya, tinggal tahu bagaimana memasangnya, itu kan tinggal bagian pasang-pasang skrup gitu. Baru nanti di dalam kita merasakan, oh kayaknya yang di sini yang belum terlalu ini, di sini dirapikan gitu. Jadi kita kayak main puzzle gitu loh, kita susun-susun. Oh kayaknya di sini lebih bagus gini, seperti itu. Nah sekarang Enci mau tanya ke siapa ya? Antoni Siagian. Antoni ada? Ada Enci. Antoni, bunyi dengung dari frekuensi rendah yang biasanya timbul akibat sudut-sudut ruangan, itu bunyinya seperti apa? Bunyi dengung biasanya terjadi akibat suara frekuensi rendah, terjadi pada pojok-pojok ruangan biasanya. Makanya pada pojok ruangan kita perlu memasang penyerap bunyi. Satu. Pakai ARC apa Enci? Bunyinya gimana? Yang sing gitu. Apa? Mendengung di telinga. Oh, iya bunyi gitu toh. Ya kan enggak enak sekali kalau bunyinya seperti. Nah, itu gambar kita absen dulu deh. Tolong buka kameranya. Oke, kita buka kameranya, waktunya tinggal sedikit.
Oke, sudah semua? Jirel, tolong buka kamera. Jirel. Ya oke, Jirel. Terima kasih. Senyum ya, saya screenshot. 1, 2, 3. Oke. Nah, teman-teman, nanti itu yang video apa semuanya Enci mau tampilkan ada tuh video ini soalnya masalahnya waktunya udah mau habis. Di YouTube ada loh itu pas ada perform di apa La Maison tadi, itu La Maison itu. Nah, di situ bagus banget. Jadi memang suaranya begitu tidak ada noise gitu, memang begitu bulat. Jadi teman-teman bisa cari sendiri deh, nonton lihat sendiri ya gimana itu. Selanjutnya Priska Kasakean. Priska ada? Priska kemana nih? Oke, ini Priska ya. Priska kemana? Wah, Priska nggak ada. Ini Priska udah berapa kali ya ngambil? Tahun lalu juga ngambil, tapi timbul tenggelam. Ini tolong teman-teman untuk berikutnya, tolong siapkan kertas sama catatan deh, supaya kalian ada yang kalian ingat, supaya kerjanya nggak 2 kali. Kalau sudah diperhatikan sekarang kan nggak perlu nonton YouTube lagi. Jadi untuk Priska ada tugas khusus ya, tolong diingatkan. Priska, tolong nonton YouTube dan dituliskan nama di kolom komentar kalau sudah nonton. Terus karena mungkin pelajaran sains ini juga karena online membosankan, tapi kalaupun kita onsite, kita tidak daring atau kita luring, kita juga pasti membosankan karena kita tidak punya alat peraga, kita tidak punya lab. Ya, jadi karena saya cuma bisa memberikan video, gambar-gambar gitu ya. Teman-teman tolong buat kuliahnya seasik mungkin gitu ya. Siapkan catatan, ambil camilan, makan cookies, beli pisang goreng, duduk sendiri. Boleh no aja. Terus ya minum kopi kek, apa kek ya. Supaya tetap asik kuliahnya. Karena kuliah segini walaupun cuma 1 jam ya membosankan. Apalagi kalau lihat. Tapi sebenarnya kalau masuk jurusan arsitek ya harus tertarik karena ini menarik. Ya. Terus nanti pertemuan ke-7 tolong disiapkan. Terima kasih yang sudah kasih jempol. Yang makasih. Yang hari pertemuan ke-7 nanti ada temannya Enci, dia bisnisnya ini loh bikin akustik ruangan ya. Nanti kalau bisa teman-teman siapkan waktu untuk hadir ya. Jadi seperti itu. Siapa lagi ya? Franciscus Reyan. Franciscus juga rajin ini. Franciscus masih ada? Ya, Enci. Kok sedih-sedih semua? Franciscus, coba semangat. Halo. Ya, Enci. Oke, gitu kuah. Supaya kita mengajar semangat. Kalau kita kok mengajar begitu-begitu kan nilai pasti utuh. Jadi sekarang bisa nggak menyebutkan macam-macam panel penyerap? Terlalu cepat ya? Belum bisa ikuti ya? Berarti nanti ditonton lagi ya. Nah, selimut isolasi itu mempunyai sifat porositas. Ada yang tahu apa itu sifat porositas? Porositasnya sangat sensitif. Franciscus, dengar nggak tadi apa itu sifat porositas? Franciscus masih mendengarkan? Ya, Enci. Lewat ya, nggak kedengaran ya? Terlalu cepat tadi. Sekarang yang Franciscus ingat di materi ini apa dong? Yang kuliah hari ini apa yang Franciscus dapatkan?
Ya. Sambil Franciscus mikir, Enci mau kasih tahu untuk teman-teman boleh loh Enci tidak marah misalnya aduh Enci saya lagi enggak punya pulsa. Enggak apa-apa misalnya Franciscus gabung sama sama siapa tadi Antonius. Tapi nanti pas absen tolong dua-dua. Jadi posisi kameranya dibikin landscape supaya dua orang bisa kelihatan gitu ya. Bisa ya? Atau ya nempel-nempel, pokoknya muncul di layar. Terus nanti di chat grup bilang, Enci tadi saya berdua ya hadirnya. Jadi dalam satu handphone berdua. Kalau laptop bisa bertiga lah, ya. Yang Enci sampaikan bisa diterima? Bisa? Halo? Yang Enci sampaikan bisa diterima? Bisa, Enci. Oke, bisa berdua, bisa bertiga. Tapi pas absen nongol ya, yang absen nongol ya. Pas ayo kita absen buka kamera, yang berdua bertiga bolehlah ngomong. Enci saya berdua, saya bertiga, ini sama ini gitu ya. Toh supaya kan siapa tahu bisa gantian gitu. Woi kau pertemuan ke ini kau yang bayar ya pulsanya, pertemuan ini kau gantian gitu atau bisa tethering kan. Oke, saya kira itu waktunya tinggal 3 menit. Ada yang mau bertanya? Delan ada pertanyaan? Belum ada, Enci. Oh, belum. Bisa dipahami ya? Oke, kalau begitu tetap semangat. Minggu depan kita sudah lebaran. Minggu depan sudah libur berarti ya? Mulai tanggal Sudah, Enci. 8. Iya, Enci. Oke, sampai ketemu selesai lebaran. Selamat berlibur dan selamat berhari raya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Enci. Sama-sama. Makasih, Enci. Makasih. Terima kasih, Enci. Makasih. Terima kasih jempolnya. Terima kasih, Enci. Makasih jempolnya. Makasih. Biasanya ada hati yang disambut mencret atau gimana ya? Oh iya gitu.